Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat semua, berbahagia bersama keluarga. Baik, dalam kesempatan ini saya sedikit akan bercerita tentang pasutri, pasangan suami istri, di mana sang istri yang sangat sabar dan sangat kuat. Artinya kehebatan sang suami itu ada pula kehebatan sang istri. Suami istri ini berumah tangga ataupun menikah sudah sekitar 25 tahun lamanya. Memang sang suami di masa mudanya dikenal seorang kuat, seorang orang yang hebat. Entah kenapa Allah menjodohkan kepada wanita ini. Akhirnya di dalam pernikahan yang sudah sekian lamanya, sang istri selalu memberi nasihat, menyampaikan kepada suami, "Pak," kata istri, "pernikahan kita ini sudah sekian tahun lamanya, bahkan sudah 25 tahun. Selama menikah, kayaknya Ibu perhatikan Bapak belum pernah melaksanakan apa itu yang namanya sholat ataupun apa. Memang Ibu akui Bapak adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga, baik suami istri ataupun anak-anak Bapak. Tapi masalahnya Bapak ini nggak pernah sholat. Sementara sang istri orang yang rajin ibadah, orang yang rajin ikut pengajian, orang yang rajin sholat. Jangankan sekedar sholat rawatibnya ataupun sholat wajibnya, sholat sunah-sunahnya pun ia laksanakan. Sebab selagi masih ada di dalam suatu perintah Allah yang tidak dilarang dengan syar'i. Artinya kalaupun memang masih dibolehkan untuk sholat, ya sholat, terkecuali memang sudah tidak dibolehkan dalam syar'i untuk melaksanakan sholat. Misalnya ibu itu datang hajatan, datang halangan ataupun ya hal-hal lainnya. Akhirnya sang istri selalu berdoa kepada Allah. Sang istri selalu bertanya kepada ustadz-ustadznya. Sang istri selalu meminta kepada suaminya untuk melaksanakan sholat. Malu, Pak. Nah, entah suatu ketika sang istri sholatlah malam. Pas kebetulan itu adalah malam Jumat. Malam Jumat sang istri melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Bangun dia di tengah malam melaksanakan sholat dan selalu bermohon, berdoa kepada Allah. Setelah sholat tahajud, kemudian dia melaksanakan sholat subuh dan seterusnya. Kemudian dia sebagaimana aktivitas seorang istri, dia siapkan hidangan untuk suaminya, yaitu sarapan pagi. Akhirnya terbangunlah sang suami mandi untuk melaksanakan tugas dia, yaitu bekerja untuk anak dan istrinya. Tetapi pada hari itu sang suami duduk termenung, ditanya dengan istri, "Kenapa Pak termenung? Kok belum sudah mandi, sudah berpakaian, belum juga bersiap untuk berangkat kerja?" Apa kata suami? "Hari ini saya minta kepada ibu segera ke pasar." "Ada apa Pak?" "Coba berangkat ke pasar, ibu beli pakaian saya sebagaimana yang biasa orang pakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Beli pakaian itu." "Apa itu?" "Ya seperti baju gamis, sorban-sorban,
tasbih, apalah kelengkapan sholat Jumat. Ibu bergegas ke pasar melaksanakan apa yang menjadi permintaan sang suami. Berangkat ke pasar. Setelah itu dia pulang, 2 jam kemudian dia pulang, sampai di rumah jam 9. Ini Pak, semua peralatannya sudah cukup, sebagaimana yang biasa orang pakai, para ustadz, para kiai pakai. Ini dengan pakaiannya. Akhirnya sang suami dilihat sudah jam 10, dia bergegas mandi lagi untuk bersiap-siap untuk pergi sholat Jumat. Katanya mandi dengan pakaian rapi, dipakai semua, itu gamis dipakai, sorban dipakai, kopiah yang bagus dipakai, kopiahnya kopiah haji lagi, kemudian sorbannya dililit seperti Pangeran Diponegoro, persis dililit. Jam 10:30 dia sudah pakai harum-haruman, dia pamit berangkat. Mau kemana Pak? Mau berangkat sholat Jumat. Lah ini masih jam 10:30. Ya, saya pergi sholat Jumat bukan di tempat masjid yang dekat, di dekat kita ini, di lingkungan kita. Saya mau pergi sholat Jumat yang agak jauh. Berangkat. Permisi Bu, pamit, assalamualaikum. Ya Pak, hati-hati. Berangkat. Setelah dia berangkat, sampai di luar 2-3 langkah, sang istri berdoa, ya Allah, hanya satu pintaku kepadamu, jangan permalukan suamiku. Berangkatlah sang suami. Berjalan kaki. Rupanya perjalanan makan waktu sampai dengan hampir 1 jam, agak jauh ke masjidnya. Duduk dia, orang masih agak sepi, baru ada berapa orang. Dia duduk di paling depan, duduk di sebelah kanan, duduk di saf depan, di paling kanan, duduk dia. Akhirnya sampailah masuk waktu sholat Jumat. Masuk sholat Jumat, sang pemandu acara menyampaikan, ini hari Jumat, yang masih di luar segera masuk, dan seterusnya. Nah, sehubungan kita petugas yang biasa melaksanakan sholat Jumat menjadi khotib tidak hadir, maka saya meminta kepada yang lainnya untuk menggantikan khotib ini. Nah, sehubungan dilihat oleh si petugas, artinya yang menyampaikan tadi, pembawa acara tadi itu, ada tamu, orang asing lah. Dilihat di sudut sebelah kiri mimbar. Di sudut sebelah kiri mimbar, di paling pojok. Nah, para hadirin ataupun para jamaah sholat Jumat, nampaknya kita kedatangan tamu besar, seorang ulama besar. Jadi mungkin beliau yang akan mengisi khotib kita nanti. Nah, kepada Ustadz, Kiai, tolong bersiap-siap nanti mengisi untuk melaksanakan khotib di sholat Jumat kita. Nah, akhirnya mulailah waktu Jumat masuk, selesai, naiklah mimbar sang bapak tadi, yang dibilang kiai tadi, yang baru sadar tadi, naik mimbar dengan gengsinya dia, karena dia sudah berpakaian begitu gagah seperti Pangeran Diponegoro, membawa pegang tasbih pula, tasbihnya besar juga. Naik dia ke atas mimbar. Pertama dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah. Kemudian sebelum saya sampaikan khotbah Jumat ini, saya minta tenang dan sabar, diam, ikuti apa kata saya. Nah, diam, baiklah. Kalau begitu, Bapak atau saya yang keluar dari masjid ini. Kalau saya yang keluar, saya akan keluar. Kalau enggak, Bapak yang keluar dari masjid ini. Diam, orang pada bengong, kenapa kok waktu bicara seperti itu?
karena nggak ada yang